Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 matkul pemrograman web. Ini kami di sini akan mempresentasikan proyek UAS dari Pak Afriza, mata kuliah pemrograman web tadi. Baik, sebelumnya perkenalan dulu. Di sini ada 3 anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri, Fakih Amir Muzaki dengan NIM 5 2023 110003. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Keran Setiawan, NIM 52023110011. Selanjutnya, Saya Muhammad Solifatul Ansori, NIM 5 2023 110015. baik, di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Mas Ikrar Aziz. Kami silakan. ya terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang pertama ya teman-teman. Jadi izin sambil ngevlog ya. Jadi yang pertama itu kita masuk ke session start. Ini ada session start. Nah, fitur session ini itu adalah sebuah aplikasi yang menggunakan session untuk mengelola autentikasi dari user. Untuk filenya itu ada di dashboard dan juga di login. Nah, fitur session start ini itu memastikan agar user yang tidak login tidak bisa mengakses fitur-fitur utamanya. Jadi ini adalah contoh coding dari fitur session start. Oke, seperti itu. Lalu untuk penjelasannya sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi wajibnya. Ini adalah fungsi wajib dari session startnya. Lalu bentar. Jadi fungsi wajib ini dipanggil sebelum mengakses atau menyimpan data ke dalam variabel session. Nah, untuk mengaktifkan sesi PHP dan membuatnya bisa digunakan untuk menyimpan informasi antar halaman. Jadi itu nanti berisi session username. Jadi ini adalah sebuah variabel global PHP yang menyimpan data pengguna selama sesi berlangsung. Biasanya di set saat login berhasil. Ini teman-teman. Lalu untuk resetnya ini itu adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel itu sudah didefinisikan dan nilainya tidak nol. Contohnya ya seperti ini. Pada coding berikut ini teman-teman. Nah, tujuan dari if reset ini, codingan ini adalah yang pertama untuk mengecek apakah user belum login. Lalu yang kedua, jika user itu belum login, maka sistem akan memeriksa redirectnya ke halaman login.php. Lalu yang ketiga adalah mencegah akses ke halaman yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Nah, untuk headernya ini locationnya itu ada di login.php seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi untuk session start ini ada di yang pertama di dashboard.php, lalu yang kedua ada di login.php nya seperti itu. Nah, untuk exitnya ini adalah untuk menghentikan eksekusi dari script agar tidak lanjut memproses kode setelah redirectnya gitu. Lalu lanjut yang kedua itu apa ya? Bentar. Fitur perulangan. Fitur perulangan. Berarti fitur perulangan itu kita masuk ke mahasiswa.php. Bentar, saya akan lebih ke memperlihatkan. Ini tadi kan ada session di dashboard sama login. Nah, ini saya akan memperlihatkan. Nah, di login itu juga ada session startnya ini. Jadi itu di settingan untuk loginnya itu ada di login.php ini, lalu dipanggil di dashboardnya ini.
Itu kenapa ada location.php. Lalu yang kedua itu adalah perulangan, fitur perulangan yang ada di mahasiswa.php. Jadi perulangan ini digunakan saat menampilkan data dari database. Misalnya saat menampilkan daftar mahasiswa, dosen, dan juga nilai atau jadwal. Jadi untuk codingannya itu adalah yang ada di sini. While ini adalah salah satu dari perulangannya. Jadi tujuannya adalah menampilkan seluruh data hasil query dalam bentuk tabel.php. Itu sama seperti yang ada di tampilan codingnya. Seperti yang dijelaskan di awal saat presentasi. Oke. Bentar. Untuk penjelasannya sendiri, while ini codingan yang pertama ini, fungsi dari MySQL itu digunakan untuk mengambil satu baris hasil query sebagai array positif atau key-nya adalah nama kolom. Dan fungsi ini akan mengembalikan baris berikutnya setiap kali dipanggil dan berhenti atau return files saat data habis. Dan while itu akan terus mengulang selama hasilnya tidak false atau tidak salah. Untuk row sendiri itu adalah sebuah variabel sementara yang digunakan untuk menyimpan data dari satu baris saat ini. Oke, jadi untuk keseluruhan fungsinya itu digunakan dalam tabel HTML untuk menampilkan daftar mahasiswa dan biasanya berada dalam HTML. Lalu yang ketiga itu percabangan. Fitur percabangan. Kita masuk ke login.php. Oke, untuk percabangan ini digunakan untuk menentukan aksi tertentu. Misalnya memvalidasi form input atau pengecekan login. Nah, untuk contohnya itu adalah seperti berikut ini. Oke. If starlen username terus lebih dari 50 starlen password ini ke bawah. Dan itu nanti ada bentar. Oh iya, benar. Nah, contohnya itu sebagai berikut ya. Tujuannya itu adalah untuk menjalankan aksi tertentu yang mana tergantung dari situasi yang terjadi. Penjelasan lebih lengkapnya itu kode ini tuh merupakan bagian dari proses login. Jadi kode-kode yang ada di login.php ini itu adalah bagian dari proses login. Jadi dia itu akan mengecek apakah username dan juga passwordnya yang dimasukkan oleh user itu sesuai dengan yang ada di database atau tidak. Jika cocok nanti akan diarahkan masuk, tapi jika tidak cocok, entah itu salah di username ataupun di passwordnya, dia akan mendapatkan peringatan seperti itu. Nah, untuk penjelasannya sendiri, penjelasan perkodenya itu if starlen username starlen password ini adalah percabangan if else untuk mengecek dua kondisi. Kondisi yang pertama itu apakah username yang diketik sama dengan yang ada di database atau tidak. Lalu yang kedua adalah passwordnya sama atau tidak. Nah, operator berarti bentar. Nah, berarti ketika kita memasukkan username atau password yang terlalu panjang atau tidak sesuai, itu biasanya akan mendapatkan peringatan. Ini kan ada batasnya untuk memasukkan username dan juga passwordnya. Lalu bentar. Yang ketiga cuma ikutan perulangan kan. Yang keempat fitur query. Oke. Mungkin penjelasan yang keempat akan langsung dijelaskan oleh Mas Ansori.
Ini saya menjelaskan tentang fitur query. Ada di tambah mahasiswa. Aplikasi ini mencakup keempat operasi dasar pada database MySQL. 1. Select menampilkan data. 2. Insert menambahkan data mahasiswa. 3. Update mengubah data. 4. Delete menghapus data. Pada contoh codingan di sini ada insert untuk mahasiswa. Tujuannya Chroot adalah inti dari aplikasi ini sebagai pengolah data. Penjelasannya, insert into mahasiswa digunakan untuk menyatakan bahwa kita ingin menambahkan data ke tabel bernama mahasiswa. 2. Name nama, name, jurusan. Ini adalah nama-nama kolom dalam tabel mahasiswa yang ingin kita isi. Artinya kita akan menyimpan data ketiga kolom, nama, name, dan jurusan. Yang ketiga values. Yang ketiga values yang ini merupakan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam ketiga kolom tersebut. Nilai tersebut diambil dari variabel PHP, nama, name, dan jurusan atau semester, yang biasanya berasal dari input form. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Zaki. Oke, baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu fitur validasi. Validasi digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan itu tidak kosong sesuai format. Nah, pengertian dari validasi itu mungkin proses pengecekan input dari pengguna sebelum data yang disimpan dalam database. Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang dikirim sesuai dengan aturan syarat tertentu, seperti tidak boleh kosong, format sesuai NIM dan namanya. Terus untuk contoh implementasi validasi ini banyak diterapkan di berbagai file PHP. Contohnya di tambah mahasiswa. .php. Oh, iya. Maaf. Nah, untuk if server request method ini memastikan bahwa data datang dari form yang disubmit. Dan untuk empty, nama, NIM, dan prodi dan semester ini mengecek apakah input tidak kosong. Nah, jika kosong muncul pesan semua file ini harus diisi gitu. Jadi di sini dari manfaat dari validasi untuk mencegah data kosong yang bisa merusak laporan atau tampilan gitu. Mungkin itu saja sih dari validasi, penjelasan dari validasi. Nambahin dulu, tadi ada yang kurang. Oke, jadi tadi kan kita di login.php yang menjelaskan soal apa tadi fitur percabangan. Nah, itu tadi ada yang sedikit miss, ada yang kurang. Jadi ini di header itu locationnya di dashboard.php. Jadi dia itu mengarahkan redirectnya atau ya mengarahkan usernya ke halaman dashboard setelah login sukses. Jadi kan itu ketika login ke web dia akan diberikan login session. Jadi page login yang mana isinya adalah username dan juga password. Ketika dia sudah mengisi itu, maka dia akan diarahkan ke dashboard.php-nya.
Itu kenapa di sini lokasinya dashboard.php karena diarahkan ke dashboard.php. Dan fungsi headernya itu wajib dipanggil sebelum ada output HTML apapun. Lalu untuk else yang terakhir itu adalah ketika dia gagal. Lebih tepatnya itu jika login gagal atau datanya itu tidak cocok, maka akan ditampilkan entah itu username atau password yang salah, peringatan seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan kami perlihatkan tampilan webnya. Tapi di sini kami menggunakan ya ini. Bentar, ini kita logout dulu. Nah, di sini itu kan Tampilan awal untuk tampilan awalnya. Kita anggap belum punya akun. Lalu kita daftarkan di sini. Monggo, Mas. Tampan. Nah, di sini kita isi dulu semuanya. Jadi nama lengkap kita isi, nama, username kita isi ini sesuai kalian masing-masing. Langsung kita lanjut register. Nah, udah langsung login. Nah, ini tadi sudah didaftarkan, lanjut kita login. Nah, itu udah ada sandinya. Jadi ketika kita ngasih kita register sesuatu yang sama, itu nggak bisa karena sebelumnya itu sandinya 1 2 3 4 itu udah ada. Jadi di sini kita coba cari, yaitu berlaku juga untuk nama. Itu tadi kan yang dijelaskan di fitur validasinya. Nah, sebelumnya kita akan memberikan nama sorry Slabel. Username-nya bentar saya mau baca dikit. Slabel begini ya. Passwordnya kita gunakan admin 123. Admin 123. Kita register, lalu kita login. Nah, nggak ada peringatan kan? Itu karena berhasil. Mau username apa? Ikrar. Ora sing anyar kata Slabel. Maaf teman-teman, kebanyakan pikiran jadinya lupa. Admin 123. Login. Nah, ini berhasil masuk. Kenapa? Karena untuk username-nya sendiri itu belum pernah digunakan. Jadi yang diregister itu belum pernah didaftarkan. Nah, sekarang kita ini untuk tampilan dashboardnya. Lalu kita langsung masuk ke daftar mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di sini ada berisi 3 mahasiswa. Nah, kita akan mencoba untuk mengedit Fakih Amir Munjaki ini. Kita coba edit menggunakan caps lock. Ini ya. Oke. Untuk ininya berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba hapus ikrar, fungsi delete-nya. Oke, berhasil. Terus kita tambahkan mahasiswa. Ya, kita tambahkan ikrar dengan NIM 1234567 7 8 9 10 11 13. Program studinya kita tambahkan manajemen agama. Jadi biar memanage agamanya itu lebih masuk teman-teman. Lalu kita simpan datanya dan berhasil kita tambahkan. Oke. Lalu kita coba cari ikrar. Search, apa ketemu? Ya, ketemu. Oke.
Sekarang kita coba cari mahasiswa yang bernama Ansori. Oh, kita coba pakai cari NIM, ini. teman. 4023. Nah, ini ketemu. NIM-nya ketemu. Kenapa? Karena udah dimasukin. Nah, ini kenapa yang masuk itu cuma Muhammad Sholifatul Ansori dan Fakih Amir Munjaki, karena di sini itu dituliskan 52023. Mahasiswa yang memiliki NIM 52023 itu adalah Ansori dan juga Fakih Amir Munjaki, sedangkan Ikrar itu NIM-nya 123 sampai dengan 13. Nah, Muter-muter. oh, masih loading. Nah, ini ketemu karena NIM-nya itu 123 sampai 13. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya daftar dosen akan dijelaskan oleh Mas Fakih Amir. Oke, kita udah masuk di dashboard daftar dosen. Di sini kita coba tambah data dosen terlebih dahulu. Kita tambah dosen apa ya? Aku juga mau jadi dosen. Ya, Ikrar, Bapak Ikrar. NID-nya 098765. Mata kuliah apa ya? Teknik agama. Kita coba simpan ya teman-teman. Nah, datanya terus. Nah, kita ini data yang tadi saya sudah tambahkan ini sudah berhasil ditambahkan. Kita kembali, kita cek terlebih dahulu. Oke, baik, di sini tadi yang sudah saya tambahkan sudah bisa ditampilkan di dashboard daftar dosen ya. Kita coba edit, apakah bisa? Kita edit NIDN-nya coba 1 2 3 4 5. Gar. Oke, bisa teman-teman, dan kita coba kita fitur delete-nya. Oke, baik, tadi sudah saya jalankan semua fitur-fiturnya dari tambah dosen, edit, sama delete. Mungkin untuk di menu daftar dosen itu aja mungkin dari. Oke, jadi untuk penjelasan selanjutnya itu Mas mau jelasin laporan atau apa Mas? Nanya Mas. Ya, kita coba nilai mahasiswa aja ya teman-teman. Langsung nilai mahasiswa aja. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Sholifatul Ansori. Nah, di sini kita langsung aja ke nilai. Pilih mahasiswa. Contohnya Fakih Amir Munjaki, mata kuliah Teknik Agama. Nilai akhir kita kasih 100 saja, kemudian disimpan. Nah, Tidak realistis. sudah ada, coba kita cek detailnya. Sudah muncul kembali. Coba kita edit. Kita kasih 90. Update. Sudah ganti. Kemudian kita hapus. Oke, berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di nilai mahasiswa. Selanjutnya bisa dijelaskan. Oke. Sebenarnya untuk fitur-fitur sorry untuk fitur pelaporan terus jadwal perkuliahan itu juga sama sih, seperti yang dijelaskan oleh saya, oleh Mas Fakih dan juga Mas Ansor. Itu sebenarnya semuanya sama. Jadi agar tidak panjang-panjang ya, mungkin itu saja dari kelompok berapa lupa, kelompok 6. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Oke. Ditutup Mas Mulu.
Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita logout. Assalamualaikum Ini warahmatullahi fungsi lokatnya yang wabarakatuh. berhasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.